pendengar Gantari, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat. Senang sekali bersama saya Lamtiar Sihombing, saya akan membacakan sejumlah berita hangat yang telah kami sajikan untuk menemani Anda. Berita yang pertama datang dari Jakarta. Pemerintah cabut subsidi harga minyak goreng per 1 Februari 2022. Kementerian Perdagangan menetapkan batas harga bahan baku minyak goreng agar terjangkau oleh produsen. Kebijakan ini juga didukung oleh kewajiban pemasokan bahan baku ke dalam negeri dari eksportir bahan baku minyak goreng. Kebijakan ini baru disampaikan oleh Menteri Perdagangan yaitu Muhammad Lutfi yang merespon harga minyak goreng yang terhitung tinggi. Sebelumnya, ia juga menetapkan bahwa minyak goreng satu harga yaitu Rp14.000 di toko retail modern pada pekan lalu. Namun setelah mengevakuasi kebijakan tersebut, Mendak Lutfi mengeluarkan kembali kebijakan domestic market obligation sebesar 20% bagi eksportir bahan baku minyak goreng serta domestic price obligation untuk harga bahan baku minyak goreng di dalam negeri. Pada kebijakan pekan lalu, melalui Permendak nomor 1/2022 dan Permendak 03/2022, pemerintah menggelontarkan subsidi sebesar Rp7,6 triliun dari dana Badan Pengelola Dana Keperkebunan Kelapa Sawit. Guna menstabilkan harga, skemanya selisih harga akan dibayarkan kepada produsen minyak goreng sebagai pengganti selisih harga keekonomian. Tapi mulai 1 Februari 2022, karena harga CPO crude palm oil sudah ditetapkan dan bahan bakunya sudah diturunkan melalui DPO, maka dalam hal ini pembayaran selisih harga dari harga keekonomian ke harga head tidak lagi diperlukan. Jadi BPD PKS tak perlu lagi siapkan anggarannya. Diketahui dana Rp7,6 triliun dari BPD PKS digunakan untuk 6 bulan upaya penstabilan harga minyak goreng di pasaran dengan skema yang disebutkan sebelumnya. Sementara itu, terkait klaim produsen minyak goreng terhadap pembayaran selisih dana keekonomian, OK menyebutkan bahwa masih bisa dilakukan setelah 31 Januari 2022. Namun hal ini hanya akan diberikan untuk penyaluran minyak goreng hingga 31 Januari 2022 mendatang. Berita selanjutnya datang dari Sumatera Utara. Gubernur Sumut Edi Rahmayadi minta kualitas layanan kesehatan ditingkatkan. Populasi masyarakat Sumatera Utara akan terus bertambah dan akan semakin banyak pula masyarakat yang membutuhkan penanganan medis. Oleh karena itu, jumlah dan kualitas fasilitas serta tenaga medis juga harus terus ditingkatkan. Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera, tahun 2014, jumlah penduduk Sumut sebanyak 13,76 juta jiwa dan di tahun 2022 meningkat menjadi 14,56 juta jiwa. Terdapat peningkatan sekitar 800.000 jiwa dalam kurun waktu 6 tahun. Sementara itu, jumlah rumah sakit di Sumatera Utara mengalami penurunan sejak 2018 hingga tahun 2020. Di tahun 2018 jumlah rumah sakit di Sumatera Utara adalah sebanyak 199, namun di tahun 2020 menjadi 178. Kita sudah pasti sakit dan jumlah penduduk kita terus bertambah. Jadi tenaga medis juga harus bertambah dan dibarengi dengan kualitas yang semakin baik. Edi Rahmayadi juga meminta kepada Presiden Makersi Sumut untuk terus mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Ini akan mendorong peningkatan kesehatan masyarakat Sumatera Utara. Dengan begitu, cita-cita Sumut memiliki masyarakat yang sehat akan terwujud. Melalui pengelolaan yang kuat dan juga hubungan yang baik dengan seluruh rumah sakit di Sumatera Utara, Edi Rahmayadi percaya hal tersebut bisa terwujud. Dirinya juga mengingatkan agar Presiden Makersi secara ketat memonitor rumah sakit agar masyarakat Sumatera Utara semakin sadar akan kesehatan. Berita selanjutnya datang dari Asahan. Bupati Asahan tinjau lokasi rencana pembangunan jalan. Bupati Asahan H. Surya bersama Wakil Bupati Taufik C.A. meninjau langsung lokasi rencana pembangunan peningkatan ruas jalan. Kunjungan merupakan komitmen mempercepat terwujudnya pembangunan yang menjadi salah satu prioritas dalam visi misi tentang infrastruktur. Adapun lokasi pembangunan yang menghubungkan adalah Jalan Rawang Pasar 4 ke Panca Arga sepanjang 3.600 meter. Saya bersama Wakil Bupati berkampanye di daerah ini. Salah satu janji politik kami adalah untuk memperbaiki infrastruktur. Bahkan seluruh rencana secara bertahap akan kita wujudkan sesuai dengan kemampuan keuangan. Pihaknya akan memfokuskan pengerjaan dan perbaikan ruas jalan yang merupakan titik-titik dari sentra perekonomian masyarakat dan akses penghubungan utama. Pemkab Asahan telah memiliki data semua jalan di Kabupaten Asahan yang memerlukan perbaikan dan secara bertahap akan dikerjakan.
baik dari DAK, APBD Kabupaten Asahan maupun BKP Provinsi dan CSR. Kita akan terus berusaha secara maksimal agar bisa memenuhi janji politik kampanye. Untuk komitmen kita, makanya saya sampai turun ke lapangan bersama jajaran. Tujuannya adalah satu, melihat rencana pembangunan. Saya minta kepada aparat di desa dan masyarakat agar ikut mengawasi pada saat pengerjaan jalan serta merawat keberadaan jalan nantinya. Berita selanjutnya datang dari Jakarta. Menteri BUMN Erick Thohir copot Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir mengganti Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, yaitu Elvin Guntoro dengan Gita Amperiawan pada Kamis 27 Januari 2022. Pergantian Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia ditandai dengan penyerahan salinan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku rapat umum pemegang saham RUPS Perusahaan Perseroan PT Dirgantara Indonesia tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota direksi Perusahaan Perseroan PT Dirgantara Indonesia. Merujuk pada keputusan Menteri BUMN melalui surat keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan PT Dirgantara Indonesia dengan nomor SK 34-MBU-01-2022 dan secara hormat Elvin Guntoro dihentikan. Gita Amperiawan sebelumnya merupakan Direktur Utama di Niaga Teknologi dan Pengembangan PT Dirgantara Indonesia dan sebelum akhirnya diangkat menjadi Direktur Utama di PT Dirgantara Indonesia. Perusahaan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada Elvin Guntoro atas pengabdian, dedikasi, serta kontribusinya kepada PT Dirgantara Indonesia selama menjabat sebagai Direktur Utama di PT DI pada periode tahun 2017 hingga 2022. RUPS tersebut digelar secara daring yang dipimpin oleh Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur Kementerian BUMN, yaitu Liliek Mayasari, dan Asisten Deputi Bidang Manajemen SDM Kementerian BUMN, yaitu Andu Winarno. Berita selanjutnya kita beralih kepada harga jual minyak goreng di atas harga eceran tertinggi, siap-siap izin usaha akan dicabut. Kementerian Perdagangan akan memberlakukan harga eceran tertinggi minyak goreng per 1 Februari 2022 mendatang. Namun Kemendak juga memastikan akan memberlakukan tindakan tegas bagi produsen yang melanggar aturan tersebut. Menteri Perdagangan yaitu Muhammad Lutfi menegaskan bahwa hal tersebut akan dilakukan kepada produsen atau penjual minyak goreng yang menjual di atas harga eceran tertinggi minyak goreng yaitu Rp14.000. Pemerintah mengingatkan kembali bahwa akan mengambil langkah hukum sangat tegas kepada seluruh pelaku usaha yang tidak patuh atau mencoba melanggar ketentuan tersebut. Dan pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yaitu Oke Nurwan menegaskan bahwa sanksi itu akan berupa sanksi administratif dan sanksi sosial. Pada sanksi administratif dimungkinkan pada pembekuan izin atau pencabutan izin dari perusahaan yang melanggar. Tapi yang pastinya saat ini sanksi sosial kami akan umumkan kepada masyarakat yang kemasan sederhana yang mana, yang premium yang mana dengan harga Rp14.000 dan yang curah adalah Rp11.500. Ia menyebutkan untuk masyarakat yang menemukan harga minyak goreng kemasan di atas harga eceran tertinggi dapat melakukan pengaduan ke nomor pengaduan yang telah disiapkan oleh Kemendak. Sebelumnya Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan akan memantau secara ketat aturan harga minyak goreng ini sehingga bisa diimplementasikan sesuai ketentuan jika ada keluhan dan harga yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dan Kemendak menyiapkan kontak pengaduan dengan membuka hotline khusus. Berita selanjutnya datang dari Jakarta. Mulai 30 Januari 2022, JIS akan ditutup sementara. Jakarta International Stadium akan ditutup sementara mulai 30 Januari 2022. Hal ini dilakukan untuk pengerjaan pemasangan kursi tribun penonton dan sejumlah fasilitas lainnya untuk mengejar agenda International Youth Championship pada 5 Februari 2022. Widi Amanasto selaku Direktur Utama PT Jakpro mengatakan bahwa rencana turnamen International Youth Championship yang akan menghadirkan kesebelasan Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid usia 19 dan Indonesia All Star itu akan diselenggarakan tanpa penonton. Widi menjelaskan bahwa turnamen sepak bola tersebut oleh Jakarta Experience Board
Sementara PT Jakpro bertugas menyiapkan lokasinya sekaligus sebagai sub-launching Stadion JIS. Saat proses pembangunan Jakarta International Stadium di Tanjung Priok, Jakarta Utara hingga saat ini telah mencapai 96,5%. Dan sementara stadion tersebut tengah dalam proses pengerjaan, JIS juga sempat membuka kunjungan bagi masyarakat sejak Jumat 14 Februari 2022 lalu pada bagian-bagian yang telah selesai dibangun. Berita selanjutnya kita beralih kepada harga minyak dunia yang berangsur turun setelah sempat menyentuh $90 Amerika Serikat per barel. Harga minyak dunia melemah pada perdagangan Kamis setelah Brent mencapai level tertinggi yaitu 7 tahun di atas $90 per barel. Turunnya harga minyak ini karena kekhawatiran pasar tentang ketatnya pasokan di seluruh dunia diimbangi dengan kebijakan Federal Reserve yang akan segera memperketat kebijakan moneter. Sementara itu patokan Amerika Serikat minyak mentah berjangka West Texas Intermediate menyusut 74 sen menjadi $86,61 per barel. Kedua kontrak tersebut diperdagangkan dalam sesi yang bergejolak, bergerak antara wilayah positif dan negatif. Harga minyak melonjak pada sesi Rabu dengan Brent melampaui $90 per barel untuk pertama kalinya dalam 7 tahun di tengah ketegangan antara Rusia dan Barat. Ancaman terhadap Uni Emirat Arab dan gerakan Houthi Yaman menambah kegelisahan pasar minyak. Rusia selaku produsen minyak terbesar kedua di dunia dan Barat berselisih mengenai Ukraina menginvasi ketakutan bahwa pasokan energi ke Eropa dapat terganggu meski kekhawatiran terfokus pada pasokan gas dan minyak mentah. Rusia mengatakan jelas sesekali bahwa Amerika Serikat tidak tersedia untuk menangani permasalahan keamanan yang diajukan Moskow dalam kebuntuan seputar Ukraina, tetapi tetap membuka pintu untuk dialog. Dengan membebani harga, Federal Reserve pada Rabu mengatakan kemungkinan akan menaikkan suku bunga pada Maret dan berencana untuk mengakhiri pembelian obligasi pada bulan tersebut untuk menjinakkan inflasi. Berita selanjutnya datang dari Padang Sidempuan. Profesi make-up artis kian diminati generasi milenial Padang Sidempuan. Di masa lalu, profesi make-up artis atau penata rias masih kerap dianggap sebelah mata. Profesi tersebut sering disepelekan dan dinilai tidak bergengsi. Namun kini, profesi mua kian berkembang dan diminati oleh generasi milenial di kota Padang Sidempuan yang serius menggeluti profesi tata rias tersebut. Hal ini terbukti dengan banyaknya peminat kursus atau sekolah kecantikan, baik formal maupun non-formal. Selain itu, banyak pula karyawan maupun lulusan kampus ternama yang kemudian banting setir menjadi penata rias karena ingin mengikuti fashionnya. Dan sekarang ini tren mua semakin menjamur. Kalau dulu profesi make-up artist belum dianggap sebagai profesi yang menarik, lain halnya dengan generasi milenial saat ini. Oleh karena itu tak heran jika sedikit karyawan atau lulusan akademis yang justru lebih memilih berkarir sebagai make-up artist. Salah satunya adalah lulusan Akademi Kebidanan yaitu ULIN yang menyampaikan bahwa seiring perkembangan modernisasi, lingkungan profesi makeup artist pun sekarang juga mulai beragam. Dari makeup wedding dengan berbagai adat dan pakem budaya kedaerahan Indonesia yang semakin menjanjikan cuan-cuannya. Makeup artist sebagai hobi juga sebagai ladang profesi. Profesi makeup artist sudah telah menjadi bagian penting dari industri kreatif di Indonesia yang semakin mandiri dan profesional. Karena sekarang ini tidak terpungkiri bahwa makeup special effect untuk kebutuhan perfilman ataupun panggung, makeup untuk kebutuhan syuting, baik itu televisi maupun advertising, beauty vlogger, fashion dan fantasi makeup. Baiklah sahabat pendengar Gantari, sampai di sini dulu saya menemani Anda. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan berita terupdate dari Gantari. Saya Lamtiar Sihombing pamit undur diri, sampai jumpa.